Cedera saraf tulang belakang dapat muncul akibat adanya kerusakan pada jaringan, bantalan, tulang, atau saraf tulang belakang itu sendiri. Berdasarkan penyebabnya, cedera saraf tulang belakang terbagi menjadi dua tipe, yakni traumatis dan non-traumatis. Cedera saraf tulang belakang traumatis adalah cedera yang disebabkan karena adanya pergeseran, patah, atau terkilurnya tulang punggung yang terjadi akibat kecelakaan, seperti kecelakaan bermotor, terjatuh saat beraktivitas, kecelakaan saat berolahraga. Sedangkan cedera saraf tulang belakang non-traumatis adalah cedera yang disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain seperti kanker, radang sendi atau artritis, osteoporosis, kelainan pertumbuhan tulang belakang sejak lahir, dan peradangan pada tulang belakang. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya cedera saraf tulang belakang, yakni yang pertama, jenis kelamin. Cedera saraf tulang lebih banyak terjadi pada pria. Yang kedua, seseorang yang berusia 16-30 tahun dan 65 tahun ke atas lebih rentan terhadap cedera saraf tulang belakang. Yang ketiga, yaitu menderita kondisi medis yang berkaitan dengan tulang dan sendi. Yang keempat, melakukan aktivitas yang berisiko, seperti olahraga ekstrem atau berkendara tanpa perlengkapan keselamatan. Yang terakhir yaitu memiliki cacat atau kelainan pada pertumbuhan tulang sejak lahir. Gejala cedera saraf tulang belakang. Terdapat dua jenis gejala yang dapat muncul pada penderita cedera saraf tulang belakang berdasarkan tingkat keparahannya, yakni gejala menyeluruh dan gejala tidak menyeluruh atau lokal. Ketika cedera saraf tulang belakang menyebabkan hilangnya semua kemampuan sensorik dan pengendalian gerakan, kondisi ini disebut gejala yang menyeluruh. Namun, ketika cedera saraf yang terjadi hanya mengganggu beberapa kemampuan sensorik dan pengendalian gerakan, kondisi ini disebut juga gejala tidak menyeluruh atau lokal. Kemudian, gejala hilangnya kemampuan sensorik dan pengendalian gerakan akibat cedera pada saraf tulang belakang dibagi lagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, tetraplegia atau quadriplegia, yaitu kelumpuhan terjadi pada kedua lengan dan kedua tungkai. Kelumpuhan ini juga dapat mengenai otot dada sehingga mengakibatkan pasien kesulitan bernapas dan membutuhkan alat bantu napas. Yang kedua, paraplegia, yaitu kelumpuhan yang dapat terjadi pada setengah tubuh bagian bawah atau kedua tungkai. Yang ketiga, triplegia, yaitu kelumpuhan yang dapat terjadi pada kedua tungkai dan salah satu lengan. Diagnosis cedera saraf tulang belakang. Proses diagnosis diawali dengan dokter ortopedi atau dokter ortopedi ahli spine menanyakan gejala yang timbul, serta riwayat penyakit dan tindakan medis yang pernah dijalani pasien. Pada kecelakaan, dokter akan menanyakan kejadiannya secara rinci, terutama mekanisme benturan yang dialami oleh pasien. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk tes saraf, misalnya menguji kekuatan otot dan kemampuan pasien merasakan rangsangan. Tes yang digunakan dalam mendiagnosis cedera saraf tulang belakang adalah yang pertama, fotorongen. Ini dilakukan apabila terdapat dugaan bahwa terjadi cedera saraf tulang belakang pada pasien yang mengalami kecelakaan. Yang kedua, CT scan. Alat ini bisa menampilkan gambar yang lebih baik dari fotorongen.